Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Permana dari kelas MN21F. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas regresi linear sederhana. Judul yang diambil dari kelompok kami adalah pengaruh harga cabai rawit hijau terhadap keputusan pembeli di Karawang pada bulan November 2022. Syarat judul harus ada 5, yaitu yang pertama variabel X, variabel Y, lalu ada objek, keempat ada tempat, dan terakhir ada waktu. Variabel X itu yang mempengaruhi dan variabel Y itu yang dipengaruhi. Variabel X-nya itu harga cabai rawit, variabel Y-nya itu adalah keputusan, objeknya itu cabai rawit, tempatnya di Karawang, waktunya itu pada bulan November tahun 2022. Lalu regresi itu ada 2. Nah, regresi yang kita ambil itu adalah regresi sederhana, yaitu variabel X-nya itu ada 1 dan variabel Y-nya ada 1. Di sini ada data, ada variabel X, variabel Y, variabel XY, variabel X yang dikuadratkan, dan variabel Y yang dikuadratkan. Bagaimana cara mencari variabel tersebut? Pertama, kita akan mencari variabel X. Nah, variabel X itu yaitu harga cabai rawit. Di sini satuannya yaitu harga cabai rawit di sini pertama ada 38.900. Dengan 38.900 rupiah kita bisa mendapatkan 5 kg cabai rawit. Lalu yang kedua 38.800 rupiah kita dapat 4 kg cabai rawit dan seterusnya. Variabel Y itu adalah banyaknya cabai rawit. Lalu kita mencari variabel XY. Variabel XY itu adalah variabel X dikali dengan variabel Y. Kita lanjut ke persamaan. Untuk melanjutkan regresi linear sederhana, yang pertama kali harus diselesaikan adalah membuat persamaan terlebih dahulu. Persamaan regresi sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Pertama, kita akan mencari cara mencari B. N itu adalah banyaknya data. Data yang kita punya yaitu ada 30 data. N dikali dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah dari X dikali dengan Y. Lalu dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Kemudian dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu kedua, kita mencari A. Cara mencari A-nya itu adalah sigma Y dibagi dengan N dikurangi B. Mengapa kita mencari B terlebih dahulu? Karena hasil B itu nanti akan ditaruh di A. Lalu dikalikan sigma X dibagi dengan N. Nah, nanti ketemu persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Lalu sebelah sini ada hasil dari AB. B itu sama dengan 0,000103. A-nya itu min 35,5777. Jadi Y sama dengan A tambah BX itu adalah min 35,58 ditambah 1,03 yang dibulatkan. Lalu kita lanjut ke koefisien korelasi. Untuk menentukan arah dan kekuatan nilainya harus berada pada 0 sampai 1. Jika di bawah 0 atau minus itu berarti salah, dan di atas 1 itu juga salah. Jadi rotasinya itu adalah R untuk mencari arah dan kekuatannya. Jadi rumusnya itu adalah nilai N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Kemudian dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Di sini kita sudah mencari hasilnya, yaitu
R sama dengan 0,947400646. Nah, arahnya itu adalah positif dan kekuatannya adalah korelasi positif kuat. Di sini itu ada arah karena data yang kita peroleh itu lebih dari 0,5, jadi data yang kita peroleh itu berada di antara 0,5 dan 1. Jadi kekuatannya itu adalah korelasi kuat. Jadi dapat disimpulkan harga cabai rawit hijau mendapatkan arah positif dan mempunyai korelasi positif kuat. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Rotasinya itu R kuadrat untuk menentukan seberapa kuat. Jadi rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma X lalu dikali sigma Y yang dikuadratkan lalu dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan kemudian dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Lalu hasilnya itu adalah R sama dengan 0,947. Ini adalah data yang di atas tadi. Jadi untuk mencari R yang dikuadratkan itu, data yang di atas yaitu 0,947 itu dikuadratkan. Hasilnya 0,897567984. Lalu setelah itu kita presentasikan menjadi 0,008975668%. Jadi dibulatkan menjadi negatif 8,97468, lalu dibulatkan lagi menjadi negatif 898. Dapat disimpulkan dari hasil koefisien determinasinya, pengaruh harga cabai hijau terhadap 0,898% terhadap keputusan pembelian di Karawang pada bulan November tahun 2022. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Amanda. Uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana pada SPSS. A. Membandingkan nilai sig dengan alfa. Menurut tabel di atas, hasil dan kesimpulannya adalah dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana yang dapat dinyatakan berpengaruh. Karena nilai signifikansi atau sig-nya adalah 0,005 lebih kecil dari alfa 0,05. B. Membandingkan T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Menurut tabel di atas, hasil dan kesimpulannya adalah dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Maka dari itu hasilnya adalah berpengaruh karena nilai T hitung 15.664 lebih besar dari T tabel 204841. Analisis koefisien korelasi. Hasil dan kesimpulan output di atas berdasarkan hasil uji analisis koefisien korelasi, maka didapatkan hasil korelasinya positif kuat. Karena arah korelasinya adalah 0,947 lebih besar dari 0,5. Analisis koefisien determinasi. Hasil dan kesimpulan output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,898 yang artinya pengaruh harga cabai hijau X terhadap keputusan pembelian variabel Y
sebesar 0,897568%, sedangkan sisanya sebesar 99,1%. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.